Jadi teman-teman yang belum tahu kita ngomongin apa, jadi kita sekarang lagi ngomongin modul ya, HSGG X100W2, yang mana tampilannya ini sederhana tapi punya fitur-fitur yang luar biasa. Nah, yang mau kita sharing ke kalian sebagai teknisi jaringan yaitu settingan advance-nya. Nah, sambil lihat di screen ya, tak share. Kita login dulu. Nah, di WLAN selain settingan basic ada yang namanya advanced setting. Dan ternyata fungsi-fungsinya di sini banyak sekali dari atas sampai bawah. Nah, teman-teman mungkin belum tahu apa gunanya settingan-settingan ini dan kapan bisa digunakan untuk menunjang pekerjaan dari teman-teman. Ya. Yang pertama kita mau bahas fragment threshold. Fragment threshold itu kalau di datasheetnya adalah pengaturan yang menentukan ukuran maksimum paket data atau frame sebelum dipotong menjadi fragmen lebih kecil saat dikirim lewat jaringan nirkabel. Jadi kalau paket data sebelum ukurannya maksimal, sebelum dipotong fragmen menjadi lebih kecil. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengontrol fragmentasi data di WiFi. Jadi kalau paket data lebih besar, nilai fragment threshold-nya, dari nilai fragment threshold-nya, perangkat akan memecahnya menjadi beberapa fragmen kecil. Fungsinya adalah meningkatkan reliabilitas di lingkungan dengan intervensi tinggi. Jadi keterangannya, kalau paket kecil itu lebih tahan gangguan. Karena kalau fragmennya rusak, yang dikirim ulang cuma fragmen itu, bukan seluruh paket. Jadi kalau paketnya dipecah kecil-kecil, kalau ternyata dalam transmisinya menggunakan wireless ada yang rusak, itu yang dikirim fragmen yang kecil tadi. Beda kalau fragmennya ternyata besar, kalau rusak harus ngirim keseluruhan fragmen, jadi kan jadi lebih lambat. Kemudian untuk menyesuaikan performa, pada paket besar kecepatan lebih tinggi tapi resiko transmisi besar jika error. Jadi kayak tadi yang saya ungkapkan di depan, kalau ternyata terjadi error, maka fragmen yang dikirim ulang itu, kalau fragmennya besar, maka fragmen yang dikirim lagi itu adalah fragmen keseluruhan full, jadi akan lebih lambat. Beda kalau paketnya dibikin kecil-kecil, ada yang rusak, cuma dikirim yang kecil aja. Jadi kecepatannya lebih cepat, dan ini ideal stabil jika di kondisi sinyalnya lemah. Karena kalau sinyal lemah kan paketnya kadang-kadang memang nggak terkirim, harus dikirim ulang. Kalau paketnya kecil-kecil lebih cepat ngirimnya. Terus secara default nilainya adalah 2346. Di sini ring yang bisa kita isikan adalah 256 sesuai yang tertera di sini, 256 sampai 2346. Jadi settingan defaultnya adalah settingan tertinggi. Jadi yang dikirim sementara fragmen ukuran maksimal. Jika nilainya lebih kecil, misalnya kita turunkan, jadi katakanlah 512 atau 256 gitu, maka yang dikirim frame-nya data itu dipecah menjadi kecil-kecil, sehingga cocok jika kondisi di lapangan itu banyak intervensi. Karena banyak intervensi, banyak data yang loss, maka akan dikirim ulang. Fragmentasi ini menjadi ideal, lebih cepat.
Tapi ada kerugiannya. Kalau nilainya terlalu kecil, maka overheat tinggi. Ya, overheatnya tinggi. Jadi kerjanya CPU di modemnya jadi lebih berat karena harus mecah-mecah fragmen. Oke. Terus settingan ini kapan digunakan? Ya, jadi pada saat kita di lapangan, ya, biarkan default jika lingkungan WiFi stabil. Artinya tidak banyak intervensi, tidak banyak gangguan noise dari WiFi-nya, rumahnya customer juga katakanlah nggak terlalu besar, itu biarkan default 2346 dan turunkan atau sesuaikan jika banyak perangkat di jaringan. Jadi misalnya di situ rumahnya padat-padat dan banyak intervensi, sebaiknya fragmen thresholdnya diturunkan. Dan kondisi kedua, pada saat terjadi sinyalnya lemah karena mungkin rumahnya terlalu besar, jadi ada sebagian ruangan yang tidak tercover atau sinyalnya lemah, itu sebaiknya diturunkan untuk mengurangi paket data yang loss. Kemudian turunkan juga bila banyak gangguan dari device lain, contohnya dari microwave atau Bluetooth atau banyaknya WiFi tetangga kayak tadi karena banyak intervensi tadi. Jadi pada saat nanti di lapangan kalian juga bisa mengotak-atik fitur Advent ini, sesuaikan dengan lingkungan, sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Begitu kira-kira teman-teman. Nanti di next video kita akan bahas advanced setting yang lainnya. Ini yang pertama dulu, fragment threshold, kemudian video selanjutnya nanti ada RTS threshold, apa itu. Simak terus video-video kita di sosial media kita. Oke? Ciao.